Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Ratusan warga Merauke antre menerima sembako. Ratusan minuman keras dan rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Sorong. Dampak gangguan keamanan sidang paripurna penetapan APBD Induk tahun 2024 Kabupaten Puncak terpaksa digelar di Kabupaten Mimika. Ratusan warga Kelurahan Kelapa Lima Merauke antre menunggu pembagian sembako dari TNI dan Polri sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru. Sejak pukul 2 siang mereka sudah antre di halaman kantor Lurah Kelapa Lima Merauke. Sebelum pembagian sembako, TNI dan Polri meminta warga di daerah ini untuk menciptakan suasana damai dan aman menjelang pemilu. Ada 350 paket sembako yang dibagikan kepada warga. Dan mereka pulang dengan senang karena sembako ini sangat bermanfaat di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Oh, sangat berterima kasih karena sudah bisa mengurangi beban. Ya, karena harga beras sekarang sudah mahal, harga sembako semua mahal. Jadi sudah ke Polri dan TNI sudah memberi bantuan biar sedikit, tapi ya sudah sangat mengurangi beban ekonomi. Tadi jam berapa datang? Jam 3. Jam 3 ya, Bapak ya. Iya, Bapak siapa namanya? Bapak Frans. Bagaimana perasaan Bapak dapat bantuan ini? Senang ya. Petronella. Ini dapat bantuan ini bagaimana perasaannya? 9 ya. Luar biasa. Ini pakai untuk apa? Ya. Untuk pakai Natal. Polres Merauke meminta masyarakat Merauke menjaga situasi aman dan tentram menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi berita hoaks yang bisa memecah belah saat kampanye pemilu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kepulauan Yapen bersama Kodim 1709 Yapen Waropen menyalurkan 100 paket sembako tali ASI kepada warga setempat di 3 lokasi. Terima kasih kepada Panglima TNI dan Kapolri melalui Dandim Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan bantuan bingkisan bagi kami. Masyarakat Kepulauan Yapen telah menerima dengan sukacita karena menjelang hari Natal dan kami sebagai masyarakat bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih mengatakan pembagian sembako ini akan mendekatkan TNI Polri kepada masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas, terlebih pada menyongsong pemilu 2024. Jadi bakti sosial ini berupa pembagian tali ASI kepada warga-warga yang membutuhkan. Jadi ini serentak dilaksanakan di beberapa tempat, di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Sementara pihak Polda sendiri atau Kodam 17 Cendrawasih juga melaksanakan di Jayapura. Sehingga kami di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan rekan-rekan dari Kodim 1709 Yapen Waropen juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian tali ASI. Adapun titik-titik pelaksanaan atau penerimaan manfaat tali ASI yaitu di 3 tempat. Yang pertama di Warari, yang kedua di Seri Laut, yang ketiga di Menawi. Adapun harapan kami dengan adanya tali ASI ini, semoga masyarakat bisa makin dekat lagi dengan aparat TNI Polri dan mereka semua bisa menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut pemilu damai di 2024. Kasdim Kodim 1709 Yapen Waropen, Mayor Infantri Jurilham berharap bantuan sembako ini bisa bermanfaat bagi warga yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi. Bisa diterima kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena inilah kemampuan yang bisa disiapkan oleh Polres Yapen dan Kodim 1709. Mudah-mudahan tidak mengecilkan hati dan pikiran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi
inilah bentuk kepedulian kami, walaupun kami adalah para penegak hukum ataupun penjaga keamanan, kami masih tugas untuk memperhatikan ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kami. Sembako ini tidak saja bermanfaat bagi warga Kepulauan Yapen, namun juga menunjukkan perhatian besar TNI dan Polri kepada masyarakat tidak mampu. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, tindak kejahatan meningkat di Merauke, Papua Selatan. Salah satunya dengan menggunakan media sosial. Polres Merauke meminta warga berhati-hati karena belakangan ini banyak orang tertipu berbelanja melalui media sosial. Biasanya korban tergiur harga barang murah, lalu pelaku menggiring korban berkomunikasi melalui WhatsApp. Barang yang ditawarkan berbagai macam, mulai dari beras hingga kendaraan roda 4. Korban diminta mentransfer uang, kemudian pelaku menghilang. Dengan modus kadang-kadang penjual atau pemilik barang ya, menawarkan barang berupa kendaraan, entah kendaraan atau barang lain seperti beras dan lain-lain di Merauke ini. Entah bagaimana komunikasinya sehingga penipu ini bisa mengelabui daripada penjual yang juga nantinya menjadi korban. Ada berapa banyak Pak korbannya yang sudah melapor di Kapolres ini? Ya, sampai saat ini yang sudah melaporkan di SPKT Polres Merauke ini sudah kurang lebih 8 korban, ya 8 orang. Kendaraan bermotor itu yang ditawarkan itu Pak ya? Iya, terkait motor-motor yang ditawarkan, ada juga roda 4 dan ada juga barang berupa beras puluhan ton, ya sudah ada yang terbukti kemarin, sehingga ya itu juga berupaya diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau motor ini biasanya si penipu ini mematok harga berapa? Kalau penipu mematok harga motor itu di bawah standar ya, Standar, ya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemilik untuk menjual kendaraan itu. Polisi saat ini sudah menangkap salah satu pelaku dan tengah menjalani proses hukum. Polres Merauke menghimbau warga tidak mudah percaya barang murah yang ditawarkan via media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas Bea dan Cukai Sorong, Papua Barat Daya memusnahkan ribuan botol minuman keras dan rokok ilegal atau tanpa cukai yang diselundupkan ke Sorong lewat jalur laut. Seluruh barang ini disita Bea Cukai dalam kurun waktu 3 bulan terakhir karena tidak memiliki label cukai atau tidak membayar pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Ini kebetulan kalau untuk minuman tahun 2021 ini penindakan tahun 2021 dari Jakarta ya, yang ada di Kota Sorong, tindak di rumah di suatu rumah di Kota Sorong. Ini masuknya lewat mana? Biasanya lewat kapal. Lewat laut Pak ya? Lewat laut. Transportasi laut. Saat mahal. Kalau untuk rokok Pak? Rokok juga sama lewat pelabuhan Sorong biasa. Ditindak di mana kalau untuk rokok? Ini macam-macam kalau lihat data yang tadi ada sekitar Kota Sorong ya. Karena kita kantor Bea Cukai Sorong membawa 6 kabupaten di Maesda sampai Selatan Kabupaten Sorong, Kota Sorong. Ya kan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Untuk peredaran rokok tidak terlalu banyak ya. Jadi yang kita tangkap sebenarnya makanya jadi nilainya memang di kondisi di Sorong sendiri banyak kan masih banyak yang resmi, yang ilegal sedikit. Ya. Ini rokok ini sudah diedarkan ya? Ya, sudah di toko-toko ini. Jadi ini dari tempatnya sih banyak, tapi sedikit-sedikit. Dari distributor di mana saja? Di Kota Sorong ya. Bea Cukai Sorong menghimbau pengusaha yang akan mendatangkan miras dan rokok agar mengurus surat resmi sehingga barangnya tidak disita. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sebagian besar pemilik kendaraan di Merauke, Papua Selatan ternyata belum membayar pajak. Berdasarkan data yang tercantum di kantor Samsat Merauke,
Dari 132.000 kendaraan bermotor di Merauke, hanya 38.000 yang rutin setiap tahun membayar pajak. Sisanya menunggak pajak. Samsat Merauke mengidentifikasi penyebab pemilik kendaraan enggan membayar pajak, antara lain kendaraan sudah rusak atau tidak berfungsi. Dokumen kepemilikan kendaraan sudah berpindah tangan tanpa ada pencatatan di Samsat. Dan sebagian warga masih memiliki kesadaran yang rendah untuk bayar pajak. Bahwa jumlah kendaraan kita khusus di Samsat Merauke itu 132.000. 132.000 unit kendaraan yang ada terdaftar di database Samsat Merauke. Kendaraan roda 2 maupun roda 4? Iya, roda 2, 4 maupun roda 6 ke atas itu ada 132.000 sekian. Yang aktif bayar pajak tiap tahun adalah 38.000. Selebihnya itu bisa saja itu kendaraannya rusak atau orang jual tapi tidak balik nama, bahkan juga orang mungkin akibat juga dari kita masyarakat Indonesia pada umumnya ini kami ada yang masih terpengaruh oleh budaya ini mempengaruhi orang yang sudah terbiasa hidup di daerah yang membayar pajak. Maksudnya kesadaran membayar pajaknya itu dia tahu bahwa manfaat daripada pajak itu untuk apa dia akan penuhi. Tapi kalau orang yang anggap itu pajak itu untuk apa, kita untuk apa bayar pajak, barang ini kan barang saya, untuk apa bayar pajak. Nah, kebanyakan kami tagih kan seperti itu. Betul ya. Masyarakat bilang, kenapa harus bayar pajak, ini motor saya beli atau mobil saya beli, untuk apa bayar pajak. Nah, begitu. Padahal pajak itu kan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Nah, itu. Samsat Merauke mencatat sebenarnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan Pemprov Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pernikahan dini atau usia muda di Merauke setiap tahun jumlahnya meningkat. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Merauke, setiap bulan ada 15 remaja menikah. Peraturan perundang-undangan melarang pernikahan di usia 15 hingga 17 tahun. Oleh karena itu, kantor Dinas P3K dan Pengendalian Penduduk pasti akan menolak permintaan tersebut. Iya, perkawinan usia dini ini cukup banyak, dan yang paling banyak itu di wilayah Trans ini. Murik, Tanah Miring, Semangga, gitu. Rata-rata mereka usia berapa, Bu? Usia 14 sampai 17 tahun. Jadi mereka sering ajukan dan kita kembalikan ke Pandai Pagama untuk memutuskan apakah mereka nikah atau mereka tunda perkawinan. Oh, gitu. Tapi arahan dari kantor sendiri, Bu, apakah ada arahan untuk menunda perkawinan dulu atau seperti apa? Tetap kita konseling untuk menunda. Tetapi pilihan kembali kepada mereka dan mereka ajukan di Pandai Pagama dan harapan untuk menunda perkawinan. Adakah pengakuan dari mereka calon pengantin ini yang mengakui bahwa mereka sudah hamil duluan atau seperti apa? Atau sebagian kadang sudah hamil duluan. Oh, gitu. Nah, itu yang kita masalah di situ. Kalau sudah hamil duluan ya apa boleh buat, mereka harus bertanggung jawab. Kalau belum berarti kita arahkan untuk menunda. Oh, gitu. Menunda perkawinan. Dan nanti keputusan di Pengadilan Agama. Gitu. Banyak remaja mendatangi kantor Dinas P3A dan Pengendalian Penduduk untuk meminta rekomendasi pernikahan, sebagian besar dari kawasan distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, dan Merauke. Penyebab pernikahan dini di Merauke dipicu faktor ekonomi dan keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak menggelar rapat paripurna di Timika karena situasi di Kabupaten Puncak tidak aman dilanda teror penembakan. Rapat paripurna membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2024 digelar di salah satu hotel di Mimika. Sidang APBD Kabupaten Puncak menetapkan anggaran 1 triliun rupiah lebih. Telah menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan kepada pemerintah untuk diuangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024. Untuk itu,
pada kesempatan yang kami ini ada beberapa program dan kegiatan yang dianggap penting dan mendesak yang perlu mendapat perhatian dalam RAPBD tahun anggaran 2024 maupun usulan kepada pemerintah pusat yang tidak dapat dihindarkan akibat dari masih besarnya kebutuhan belanja daerah pada tahun 2024 seperti belanja pelayanan dasar, belanja tupoksi SKPD, dan belanja wajib dan atau prioritas SKPD, dan pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang pembiayanya cukup besar, serta pendanaan terhadap keamanan daerah dan keamanan mendukung pelaksanaan seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2024. Untuk itu, pemerintah daerah tetap berupaya menyusun APBD dengan tetap menggunakan skala wajib dan prioritas serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Karena sumber dana yang menjadi kewenangan atau yang diatur daerah hanya sebesar dana PAD, dana umum, DBH, non-emakin, dan dana hibah Freeport. Kita sadari pendapatan yang berasal dari PAD masih sangat rendah. Upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pajak dan retribusi masih terus dilakukan. Situasi di Kabupaten Puncak belum aman, apalagi seluruh anggota DPRD takut kembali ke Puncak karena kerap terjadi penembakan di wilayah ibu kota kabupaten. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Jadi objek ini adalah putusan yang bersifat nasional. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura, menggelar bimbingan teknis kepada ratusan pengacara anggota Peradisai dan perwakilan Bawaslu, KPU, dan Biro Hukum Pemprov Papua. MK menilai bimbingan teknis ini agar pengacara memahami tata cara mengajukan perkara dan bersidang tentang sengketa pemilu dan pilkada di MK, karena MK hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas. Tidak hanya terkait dengan persiapan kita menangani perkara pemilu, baik pemilu presiden, wakil presiden, kemudian juga pemilu legislatif, dan mungkin nanti juga di akhir tahun kita akan menyelenggarakan juga atau menangani perkara pilkada secara serentak. Jadi yang biasanya memang kita lakukan di Pusdik ini untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pada saat penanganan perkara pemilu nantinya. Ada dari advokat, dari berbagai organisasi, kemudian juga dari penyelenggara pemilu juga kami berikan bimbingan, Bawaslu termasuk KPU, juga dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah kita lakukan juga, kemudian dari semua partai politik. Ketua Peradisai Kota Jayapura Anton Raharusun mengatakan persidangan di MK sangat cepat dan berbeda dengan sidang di peradilan umum, sehingga pengacara harus memahaminya sebelum berperkara. Kegiatan ini memang dilakukan dalam rangka bagaimana memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para advokat untuk bagaimana mengetahui mengenai mekanisme tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa-sengketa pemilu. Nah, oleh karena itu ini tentu memberikan satu manfaat yang besar sekali bagi para advokat yang kelak akan menangani perkara-perkara atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun senioritas pemikiran mengenai pelaksanaan sengketa-sengketa yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu. Sangat baik bagi semua pengacara atau advokat yang ada bergabung di dalam Peradisai. Kami belajar untuk bagaimana ke depan bisa melakukan pendampingan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilu nanti. Sedangkan materi yang sekarang diberikan ini materi yang sangat baik, apalagi di teman-teman yang sekarang ikut kegiatan ini ada pengacara-pengacara yang baru dilantik, sehingga perlu tambah pengetahuan tentang penanganan perkara bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menghimbau para pengacara agar mencermati secara teliti tahapan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terkait batas waktu pengajuan, karena jika melewati tenggat waktu, MK berhak memutuskan tidak menerima gugatan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dari tempat-tempat di mana mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak semua komponen untuk menggelorakan pemilu damai di tanah Papua. Ia mengatakan anggotanya akan bersinergi dengan TNI untuk mengamankan tahapan pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari agar berjalan aman dan lancar. Bahwa Polri bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder tentunya memiliki tugas untuk mengawal dan mengamankan tahapan pemilu sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, di mana-mana kita selalu mengawal dan menyerukan, menyaksikan masyarakat ataupun dari KPU, ataupun dari Bawaslu menyelenggarakan komitmen mengawal pemilu damai. Jadi saya kira ini menjadi penting dan harus terus digelorakan sehingga pemilu berjalan dengan aman dan tertib, masyarakat juga bebas memilih apa yang menjadi keinginannya, dan yang paling penting menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kemudian ke depan apa yang menjadi tujuan nasional, apa yang menjadi cita-cita bangsa semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan harapan rakyat. Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih saat ini membawahi 4 provinsi yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Polda Papua juga telah memetakan 13 daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pemilu 2024. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.